Ada yang pakai laptop ya? Yang pakai laptop ada? Nggak ada? Hah? Femi pakai laptop? Geser lah Femi. Miss. Hah? Siapa yang pakai laptop? Oke, nanti kita ini dulu, kita absen dulu ya. Amelia, Devita, Aril, ada Aril, Brian, ada ya. Devita, Dewi, Penny, Fitri, Henry, Marsandi, Masya, Fadli, Salom, Yosepa, Yusah. Wah, banyak yang ada. Fadli tadi mana Fadli? Halo Fadli. Halo Fadli. Fadli. Ada Fadli. Nggak ada ya? Fadli. Oke. Baru Samratulani. Marsandi ada Marsandi. 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 Ke Henry. Masih ada? Masih nggak ada ya? Salom sama Brian. Oke, Marsandi, ambil fotonya dulu Marsandi. Mana Marsandi? Marsandi bisa dengar suaranya? Hah? Samratulangi Miss. Mana? Samratulangi. Iya. Bentar ya. Sebentar. Samratulangi. Gratsky. Hadir Miss. Ikari. Hadir Miss. Gilang. Jeffrey. Oke. Nah, yuk Marsandi. Yang Husen saya absen lagi ya, yang belum. Aril mana Aril? Ada Aril? Ada Miss, ini Miss. Dewi ada Dewi? Gak ada ya. Fitri? Gak ada. Masya? Gak ada. Yosepa? Gak ada. Oke. Nah, Miss minta tolong sama Marsandi lah. Marsandi. Ambil fotonya dulu Marsandi. Marsandi, bisa dengar suara saya Marsandi?
Silakan. Ya. Oke. Nah, kirim nanti ya. Nah, dah. Dengarkan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bentar ya, saya beli buku. Oke. Nah, terakhir kita bahas itu halaman 100 ya. Oke. Pokoknya kemarin kita sudah selesai proposal. Sekarang karya ilmiah. Oke. 182. 182. 182. 182. Udah? 182, Nak. Jadi materi kita hari ini mengidentifikasi karya ilmiah. Ya, mengidentifikasi karya ilmiah. Jadi pada saat kita menuliskan karya ilmiah ini harus ada beberapa informasi atau beberapa instrumen yang bisa kita kembangkan nanti jadi bahan karya ilmiah. Ya. Nah, perhatikan di halaman 182. Ada di situ. Iya, tapi saya minta model yang saya jahit sendiri. Minta modelnya nih. Model bajunya. Bisa? Bentar ya. Saya bisa minta foto modelnya. Boleh. Punya ibu ya modelnya. Yang pink itu ya. Sini bisa foto. Bentar ya, Nak. Kelihatan besar. Kok lebaran LP saya daripada Mas LP ya? Aura, bisa pegang dulu Aura, boleh? Kita sana aja kalian dua, Kak. Sini kita foto ya. Aura. Oke. Belakang. Belakangnya. Kerahnya aja. Nanti. Miss Sofi, roknya ada roknya. Boleh kipas, seserah. Kalau saya ada kipasnya. Kipasnya ya. Di samping. Di samping. Di belakang. Oh, di belakang ya. Oh, di belakang aja ya. Biar handphone. Oke. Kasih ya. Iya. Aku ragu tadi listnya di gimana kan? Belum. Kecil. Oke. Kalau misalnya gerak harmoni, Halo. Bentar ya. Tadi Miss ada perlu sebentar. Tadi ada mau Miss jahit baju seragam. Oke, jadi pakai masker dulu. Nah, jadi ada di halaman 182 ya, di situ kan ada kutipan. Ya, dan kutipan tersebut jadi permasalahan sehingga bisa nanti kita menuliskan karya ilmiah. Ya.
Nanti kisi-kisinya jangan ragu, nanti kan terakhir hari ini ya bahasa Indonesia. Nanti Miss usahakan kirim secepatnya, paling lama hari Jumat lah Miss kirim kisi-kisinya. Ya semuanya. Jadi soalnya 40 ya. 40 soalnya nanti Miss kirim paling lama hari Jumat. Miss uraikan semua nanti dari soal 1 sampai soal 40 apa saja yang mau ditanya. Ya, oke. Itu untuk kisi-kisinya. Nah, jadi nanti Miss lihat kalau misalkan Miss sudah keluar dari grup ini nanti bisa Miss kirim melalui kelas saja. Ya. Tapi mudah-mudahan Miss gak keluar ya sampai Miss kasih kisi-kisi. Jadi baru Miss nanti keluar setelah Miss sudah menyampaikan kisi-kisinya apa. Baru Miss keluar dari grup ini. Oke. Nah, jadi di sini ada masalah. Ya, kalau kita menulis karya ilmiah itu harus ada berbagai masalah. Ya, dan masalah tersebut ya bisa kita membahas melalui instrumen. Ya, ada beberapa ini. Nah, jadi di sini ada permasalahan teks, itu panjang sekali ya teksnya. Pertama permasalahannya adalah panca indera sebagai instrumen belajar. Betul itu, panca indera yang termasuk apa? Pendengaran telinga, penglihatan mata, ya. Baru kinestetika. Kinestetika itu kan peraba ya, peraba penciuman, pengecapan gitu ya. Perabaan penciuman, pengecapan, ya itulah. Jadi kita gunakan di situ kan lidah sama kulit, hidung gitu ya. Nah, jadi panca indera. Jadi biasanya panca indera itu diceritakan di sini definisinya dulu, baru nanti masuk ke bagian permasalahan tersebut. Nah, panca indera, cocoklah ada di materi kalian ini, materi biologi ya. Panca indera. Jadi di sini panca indera salah satu daya yang memiliki para siswa di samping bakat intelektual, mental dan emosional. Dibandingkan dengan potensi-potensi lainnya, panca indera ini memiliki fungsi yang strategi, yang ini sebagai pintu masuk atas berbagai gejala yang terjadi di luar diri siswa. Gejala tersebut dan salah satunya adalah sebagai pengalaman belajar yang harus dikuasai siswa. Pemahamannya penguasaan penerapan berbagai pengalaman belajar. Hampir semua harus diawali dengan bersentuhan dengan panca indera, betul. Dalam proses pembelajaran juga yang paling dibutuhkan di situ adalah pendengaran dan penglihatan. Ya, nggak mungkin kita ajari orang yang susah mendengar ya, atau ada gangguan pendengaran ya. Jadi khususnya itu sama sekolah luar biasa. Tapi yang paling diutamakan harus benar-benar memang dia sehat jasmani dan rohaninya. Apalagi pendengaran ya, telinga. Karena kalau mendengarkan informasi nanti, ya bagaimana bisa dia menyingkapi tentang informasi kalau misalkan pendengarannya ada gangguan gitu. Nah, ini ya. Kemudian di sini selama dalam pendengaran itu memang bisa kita mengambil berbagai fakta atau konsep-konsep dari teori-teori belajar. Ya. Jadi sekitar 20% saja bisa diingat melalui pendengaran. Betul. Kalau kita bisa melihat atau mendengar sesuatu hal bisa kita melakukan. Ya, walaupun kita tidak melihat tapi bisa kita dengar. Sama kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan mendengar. Ya, melalui mendengar kita dengarkan beberapa kalimat yang diucapkan, kita bisa mengikutinya. Sama kalau kita bahas teks prosedur ya. Teks prosedur cara memasak kue contoh ya, tapi kita mendengarkan, tidak melihat. Apa bisa kita praktekkan? Bisa. Ya bisa. Jadi segala informasi itu bisa kita menjadikan paduan untuk melakukan kegiatan seterusnya berdasarkan pendengaran. Nah, begitu juga penglihatan. Ya. Begitu juga penglihatan. Penglihatan itu sangat tajam ya. Jadi kadang orang kan dia lebih cepat dia nangkap atau dia cepat lebih mengerti ya ketika dia melihat daripada mendengar ya. Karena langsung melihat gambar, langsung melihat bagaimana gerak-gerik ya. Kalau misalkan dikirim videonya, menonton, melihat, yang menyaksikan, nanti langsung dikerjakan. Jadi aspek ilmiah yang ada dalam penglihatan ini memang menangkap informasi dalam bentuk warna
kemudian bentuk suatu konsepnya. Ya, jadi dari berbagai materi yang ditayangkan secara visual, ya visualisasikan, itu anak-anak lebih suka ya daripada sama dengan kalian. Kalau saya ceramah-ceramah seperti ini, kalian boleh nggak suka, kalian akan cuma mendengar. Tapi kalau dikirim video pembelajaran bagaimana atau tatap muka menonton, lebih senang. Kenapa? Karena permasalahannya adalah indera penglihatan itu lebih tajam daripada pendengaran gitu. Dan apapun materi itu kalau ada contoh video-videonya, menonton itu lebih cepat itu diketahui. Nah, begitu juga dalam pelajaran bahasa, ya penjelasan itu memang sangat, kalau penglihatan itu sangat ini kan. Nah, begitu juga dalam pergaulan, kalau misalkan melihat seseorang itu kita bisa menilai secara cepat. Apalagi kalau misalnya kita langsung meraba dan membuktikannya. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu alam. Nah, alam visualisasinya itu sangat optimalkan, ya sangat lebih keras dan lebih jelas. Nah, kemudian begitu juga yang indera kinestetika. Kinestetika ini kan ada tiga ini, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Kalau perabaan ya meraba, ya bisa kita kan merasakan melalui apa namanya kulit, ya kita rasakan kan dingin, nanti yang merasakan itu kan kulit. Terus penciuman, ya penciuman hidung ya, kalau wangi bau, nah pasti melalui hidung juga. Pengecapan bagaimana enak, pahit, ya manis, ya berarti itu kan lidah. Nah, jadi kesan siswa terhadap suatu pengalaman yang kinestetika ini sangat kuat juga, ya. Apalagi kalau misalkan siswa itu meraba, menyentuh, memegang, ya mengusap, menempel. Nah, itu sangat ini. Tapi pokoknya yang bagian C ini, indera kinestetika yang bagian yang ketiga ini sangat mudah, ya sangat mudah dipahami oleh siswa. Ya, kalau metode pembelajaran menggunakan indera kinestetika sangat cepat itu ini dimengerti oleh siswa. Nah, daripada mendengar, ya, karena kita tahu aja pun kalau mendengar misalkan listening untuk bahasa Inggris itu bosan. Tapi kalau misalkan indera kinestetika, perabaan, penciuman, dan pengecapan cepat itu. Ya, merasakan makanan agak bagaimana enak, manis, ya, itu lebih cepat. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan bacaan yang ketiga karya ilmu di atas itu, yang bahan karya ilmu di atas kalau disajikan itu logis semua, masuk akal. Jadi seperti itu kalau kita menuliskan karya ilmiah, kita harus melihat masalah-masalah yang logis, yang masuk akal. Jangan asal menuliskan sesuatu hal di dalam teks karya ilmiah. Ya, jadi ketiga masalah tersebut, baik pendengaran, penglihatan, dan kinestetika, ini sangat ada contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita jadikan permasalahan untuk menuliskan karya ilmiah, bisa, ya, bisa. Jadi bagaimana metodenya terserah, mau kita memilih metode apa, apakah kita langsung melihat, langsung kita merasakan, atau hanya mendeskripsikan saja. Nah, jadi karya ilmiah ini mengutamakan topi yang aspeknya adalah realita, berupa objektivitas, ya. Itu ciri-cirinya, memiliki fakta, objektivitas, kan, kemudian realita, logika, ya, dan bersifat impersonal. Jadi kalau impersonal ini tidak seperti novel, ya, seperti novel dan cerpen, ya itu kan karangan-karangan fiktif, ya, tidak nyata, tidak nyata. Nah, di dalamnya menggunakan nama pengarang, tapi unsur bagaimana kebenarannya, ya masih diragukan. Ya, tetapi kalau masalah tersebut, masalah yang dialami oleh tokoh, pernah kan dilakukan oleh atau pernah kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma untuk unsur faktanya, unsur kenyataannya, realitanya itu tidak ada. Ya, jadi itu tentang karya ilmiah. Kemudian dia memerlukan kelugasan, lugas. Bahasanya tidak mengandung makna ambigu, ya, makna ganda.
Ya, kalau memang indera kinestetika ini sangat berpengaruh dalam penyampaian suatu materi di pembelajaran, memang hal itu aja yang diceritakan dalam bentuk contohnya. Ya, kemudian kalau bahasa yang digunakan itu tidak digunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, tapi bahasa yang baku itu yang digunakan, ya, dan mudah diartikan. Kalau bisa menggunakan kata-kata ilmiah gitu, ya, itu tentang bagaimana ciri-ciri untuk karya ilmiah ini. Nah, jadi ada beberapa bagian-bagian karya ilmiah. Nah, bagian-bagian karya ilmiah sama seperti proposal kemarin, mulai dari judul dulu, ya, latar belakang. Jadi karya ilmiah juga seperti itu, ya. Jadi tadi yang masalah-masalah tentang indera, kemudian penglihatan, pendengaran, dan estetika tadi itu kan baru bagian luarnya saja, ya, tahap awal yaitu menentukan berbagai masalah informasi baik dia dalam indera pendengaran atau indera penglihatan dan estetika. Nah, baru masuk ke bagian-bagian. Kalau bagian-bagian karya ilmiahnya mulai dari pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari pertama latar belakang. Nah, kalau ditanya apakah kita jelaskan pendahuluan ini, ya, iya dijelaskan. Tapi tidak terlalu banyak. Pendahuluannya hanya dijelaskan bagian-bagian latar belakang saja. Paling tidak dibuat pengantar saja. Ya, pengantarnya mungkin dasar pemikiran kenapa bisa dimunculkan suatu permasalahan. Ya, baru nanti lebih jelas-jelasnya itu di latar belakang. Nah, untuk menyusun latar belakang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alasan rasional kenapa kita memilih masalah tersebut. Ya, apa alasan atau esensial dari masalah tersebut? Kenapa kita harus meneliti masalah tersebut? Itu latar belakangnya. Kalau di proposal pernah kita bahas itu, kenapa kita membuat proposal tersebut? Apa latar belakangnya? Dasar pemikirannya apa? Nah, kalau ada dasar-dasar pemikirannya itu dicantumkan di bagian kalau proposal dia dasar pemikiran, tapi kalau karya adalah latar belakang. Nah, kemudian baru gejala-gejala kesenjangan. Nah, kalau kita meneliti pasti ada masalah. Ya, masalah yang sudah pernah terjadi apa kira-kira? Masalah yang pernah terjadi, kesenjangan masalah terjadi apa? Nah, baru kerugian-kerugiannya. Nah, berdasarkan kerugian tersebut itu bisa kita pahami apa yang timbul, lalu solusinya bagaimana. Nah, kemudian dengan masalah tersebut, ya, setelah sudah kita teliti, nah, apa keuntungan bagi kita, ya, baru kita jelaskan bagaimana tentang kedudukan masalah tersebut, ya, itu bagian latar belakang. Nah, jadi latar belakang ini kalau misalkan ada dasar pemikiran berupa surat keputusan, ya, atau pasal-pasal lainnya, itu boleh dicantumkan di dasar pemikiran. Kemudian begitu juga perumusan masalah, ya, perumusan masalah. Nah, perumusan masalah diperlukan, ya, sangat diperlukan lah di bagian-bagian karyanya. Merumuskan masalah artinya jangan terlalu meluas berbagai masalahnya, tetapi difokuskan saja apa masalah yang diteliti. Nah, karena kalau karya ilmiah ini kan mengenai penelitian ini, ya. Nah, kemudian tujuan kenapa kita meneliti, ya, apa tujuannya kira-kira, ya, tujuannya apa kira-kira. Baru kerangka teoritisnya. Kerangka teoritis ini sama dengan kalau di proposal kemarin itu metodologi penelitian, ya, kerangka teoritisnya. Nah, jadi kerangka teoritisnya ini, ya, kerangka singkat saat kita menuliskan karya ilmiah nanti. Berarti kita mulai dari, ya, apa dulu judulnya, ya, mencakup apa yang ada. Nah, kemudian latar belakang mencakup apa yang ada. Di bagian isi mencakup apa yang ada. Metodologi penelitian mencakup apa yang ada gitu. Jadi itu kerangka singkat. Baru masuk pada metodologi penelitian yang sama dengan proposal kemarin, ya, pengertian apa dari dalam judul tersebut, ya. Nah, jadi dalam metodologi penelitian itu kita bisa menggambarkan metode apa yang kita gunakan, dan bisa juga kita menggambarkan bagaimana tentang pelaksanaan atau tujuan dari metodologi penelitian tersebut dan teknik-teknik yang digunakan. Nah, dan bagaimana cara mengumpulkan datanya, ya, apakah kita gunakan
metode observasi, atau berupa wawancara. Nah, berlanjut dengan deskripsi pembahasan hasil penelitian. Jadi setelah kita sudah merancang semua kerangka teoritisnya, kita melaksanakan dan hasilnya apa? Itu nomor 4. Ya, hasil yang digunakan. Ya, jadi itu nomor 4 hasilnya. Oke. Nah, baru masuk ke simpulan dan saran. Ya, simpulan dan saran. Simpulan ini pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penelitian. Atau sering dikatakan ini simpulan ini kan rangkuman dari berbagai kegiatan tadi. Apa rangkumannya? Baru saran, apa harapan-harapan peneliti setelah dia telah menuliskan karya ilmiah. Ya, jadi seperti itu pembahasannya untuk karya ilmiah. Jadi bagian-bagian karya ilmiah itu terdiri dari 5. Ya, ada 5. Pertama, pendahuluan. Isi pendahuluan ada di dalam latar belakang, perusahaan masalah, tujuan, dan baru masuk ke kerangka. Kerangka nanti itu kerangka pustaka-pustaka, ya, misalkan kerangka teoritisnya secara singkat. Ya, baru masuk ke metodologi penelitian, deskripsi, dan kelima simpulan dan saran. Jadi itu kerangka dari sistematika penulisan untuk karya ilmiah. Ya. Nah, terus bagaimana strukturnya? Strukturnya itu ya, dimulai dari pernyataan umum, ada ringkasan, ya. Jadi ada di sini kan bagian-bagian bagannya 194, yaitu pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup. Bagian pendahuluan itu pengenalan masalah, kemudian gagasan pokok, rangkaian argumen, dan simpulan rekomendasi. Ya, itu hal-hal yang bagian untuk sistematika penulisan. Nah, sedangkan kaidah kebahasaannya itu kata baku. Ya, kalau kata baku itu gampang kata bakunya ya. Nah, kalau kata baku tidak baku. Misalkan bekerja menjadi kerja, ya, berharap, harap menjadi berharap, kunjungi menjadi mengunjungi. Ya, kata-kata yang baku. Jadi undi karya ilmiah itu tidak perlu menggunakan kata tidak baku. Yang digunakan adalah kata baku. Itu ya. Nah, kata-kata baku itu ada karena pengaruh. Ya, pengaruh. Misalkan pengaruh imbuhan eksplisit. Ya. Pengaruh karena konteks kalimat, pengaruh karena konfirmasi atau rancu, atau karena pengaruh pleonastis, arti pleonasme, mengandung pleonasme, kemudian karena ejaan yang disempurnakan, salah, ya. Jadi baru setelah kata baku tidak baku masuk pada makna lugas. Nah, makna lugas ini sama dengan makna denotatif. Kalau makna denotatif itu makna yang mengalami perubahan ataupun penambahan. Ya. Nah, makna yang mengalami perubahan ataupun penambahan. Makna itu dengan konsep asal. Ya, harus ada konsep asalnya. Jadi makna ini digunakan di karya ilmiah. Ya, contoh apabila digunakan tanpa panas, maka makna panas adalah berarti suhu. Gitu ya. Sudah dikenal makna kias, makna notasi. Nah, ini ada 2 makna kata, makna kias dan konotasi. Kalau makna kias itu termasuk makna konotasi. Kalau lugas adalah denotatif. Kalau denotatif itu kan makna asal. Ya, contoh, setelah dia bicara, diskusi itu semakin panas. Nah, jadi setelah dia bicara, diskusi itu semakin panas. Itu panas itu dikhususkan pada air yang mendidih. Tapi panas dalam arti di kalimat satu itu sudah ada makna konotasi. Nah, sedangkan yang kedua, hatiku panas mendengar ocehan orang itu. Nah, jadi panas ya. Kalau panas itu mungkin hati panas ya. Tapi hati itu kan marah. Dia marah. Dia emosi mendengar ocehan orang itu. Nah, jadi kedua-duanya itu menggunakan makna konotasi. Ya, konotasi semua. Nah, itu contoh-contohnya untuk konotasi. Kalau misalkan denotasi panas tadi, ya pasti kalau kita cari di kamus ya memang suhunya naik gitu. Nah, tidak ada makna lain.
Itu kalau lugas. Tapi kalau misalkan kias, ada konotasinya, yaitu ada bisa seperti kalimat yang ini. Setelah dia bicara, diskusi itu semakin panas. Ya, jadi bukan diskusi itu makin panas, tapi karena ada makna kias di dalamnya, ya. Jadi panas itu bukan panas, memang suhunya naik bukan, tetapi dia itu mulai marah, ya mulai tidak senang. Ya, hatiku panas mendengar ucapan orang itu, berarti bukan hatinya itu memang benar-benar panas, tapi dia karena emosi, ya hatinya karena emosi mendengar kata-kata orang. Nah, jadi itu tentang lugas, makna lugas ada dua, itu denotatif dan konotatif. Nah, selanjutnya ada kebahasan lain, yaitu penggunaan istilah. Istilah-istilah kan bisa dibuat di bidang, berbagai bidang. Kalau misalkan bidang untuk bidang metodologi atau bidang kegiatan ilmiah, istilah lainnya seperti ya populasi, metodologi, ya hipotesis, mortalitas, miras, ya ada istilah-istilah. Atau istilah lainnya untuk bagian-bagian mengenai ekonomi, misalkan tentang natalitas, ya. Jadi ini tentang istilah-istilah ini. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan di dalam ciri kebahasan kaidah ilmiah. Yang pertama tadi kata baku tidak baku, makna lugas, denotatif dan konotatif. Kemudian istilah, ya istilah. Nah, coba perhatikan nanti 197, ya. Coba lihat 197, coba dilihat 197, udah ada yang tahu? 197. Oke, ada ciri-cirinya, makna dikandung tetap, relatif tetap, ya. Istilah yang punya makna tunggal akibat persyaratan di atas, sebuah istilah tidak memiliki sinonim. Istilah diterangkan makna melalui sebuah batasan atau pengertian, dan istilah dapat diwakili ya semua rumus, ya. Jadi gak usah dimatikan, karena udah saya matikan ini, udah saya matiin aja. Gedingan. Oke. Jadi itu tentang karya ilmiah. Coba perhatikan 198. 198. Oke, udah. 158, bagian B. Tadi lihat bagian B. Bagian B. Tadi lihat bagian B. Udah. Coba lihat bagian B, nak. 198. 198. Oke. Nah, itu perhatikan ya. 198. Satu. Bagian
Takkan pernah. Na, 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 na. Hmm. Satu sembilan lima enggak nih. 198. Iya. Ada nomor rekening. Masalah dosa itu loh, dosa itu.